pagi anak-anak ibu kelas 6. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat bukan? Nah, anak didik ibu, hari ini kita belajar pada tema 2, subtema 3, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat efektif dan kata baku. Oke anak didik ibu, sekarang kita mempelajari terlebih dahulu mengenai kalimat efektif. Nah, apa ya kalimat efektif itu? Anak didik ibu, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, kalimat SPOK itu adalah rangkaian kata yang mengandung S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, dan K sebagai keterangan. Nah, oke anak didik ibu, supaya anak didik kami lebih paham, kita bahas mengenai kalimat SPOK. Silahkan simak yang berikut ini. Contoh kalimat yang mengandung unsur SPOK. Ayah mencuci. Ayah sebagai subjek, mencuci sebagai predikat. Jadi kalimat ini mengandung unsur SP. Ayah mencuci motor. Ayah tadi sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, motor sebagai objek. Sehingga kalimat ini mengandung unsur SPO. Ayah mencuci motor kemarin sore. Ayah sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, motor sebagai objek, kemarin sore sebagai keterangan waktu. Maka kalimat ini mengandung unsur SPOK. Contoh yang kedua, tahun lalu kami berlibur di Bali. Tahun lalu sebagai keterangan waktu, kami mengandung unsur subjek, berlibur predikat, di Bali keterangan tempat. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Penting kamu ketahui, apabila dalam rangkaian kata tidak terdapat subjek atau S dan predikat, maka rangkaian kata tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kalimat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Demikian mengenai kalimat efektif. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kata baku. Kali ini, bagaimana kita mengkoreksi kesalahan kosakata baku pada teks. Selama hampir 350 tahun, bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa asing. Para penjajah menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat, di antaranya sistem tanam paksa,
kerja paksa zaman Belanda, kerja paksa zaman Jepang, dan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Nah, anak-anak, setelah membaca teks informasi tadi, apakah kalian menemukan kata tidak baku? Baiklah, kita review kembali apakah kata baku itu. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia serta penulisannya ditentukan dengan WB. Nah, anak-anak, yuk pelajari lebih dalam. Apakah kata baku itu? Kata baku nasihat. Kata tidak bakunya nasihat. Perbedaannya terletak pada huruf I dan huruf E. Kata baku sistem. Kata tidak baku sistem. Perbedaannya, pada kata baku ditulis huruf I dan pada kata tidak baku ditulis dengan huruf Y. Kata baku jenderal. Kata tidak baku jenderal. Kata baku modern. Kata tidak baku modern. Kata baku autentik. Kata tidak baku autentik. Perbedaannya terletak pada huruf A dan huruf O. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham? Yuk kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Anak-anak ibu, ini jawaban yang tadi. Kata tidak baku yang ada pada teks adalah sistem dan zaman. Sistem seharusnya sistem. Zaman seharusnya J diganti menjadi Z, yaitu zaman. Nah, anak-anak, bagaimana belajarnya tentang kalimat efektif dan kata baku? Mudah kan? Anak-anak tetap harus semangat dalam belajar ya. Oke, anak didik ibu? Ibu akhiri dulu kali ini. Nanti kita akan ketemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Pesan ibu, tetaplah rajin belajar dan tetap semangat.